Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ini bagian kedua dari pertemuan kita. Kunci apa? Kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah syukur atas nikmat Allah. Ini adalah lemnya. Bahkan nikmatnya akan terus bertambah. Yang kedua adalah sabar. Sabar inilah yang akan merubah musibah menjadi apa? Kenikmatan. Sehingga semua apa yang menimpa dirinya itu akan menjadi indah. Bahkan akan bertambah keberkahannya. Yang ketiga apa? Bertaubat. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba itu. Ketika dia bertaubat, berarti Allah lagi sayang sama dia. Allah bukakan pintu kebaikan buat dia. Yang keempat adalah mencintai Allah melebihi kecintaan dia kepada siapapun. Mencintai Allah melebihi kecintaan dia kepada siapapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Dia tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai diriku melebihi kecintaannya kepada selainnya, kepada anaknya, orang tuanya, dan kepada siapapun. Mencintai Allah berarti dia juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya. Maksudnya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika terjadi pertentangan antara kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan dia kepada selainnya, maka yang lebih dia kedepankan adalah kecintaan dia kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, ma ashala hadza bid-da'wa wa ma as'abahu bil fi'li. Alangkah mudahnya kita mengucapkan bahwa kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah SAW melebihi segalanya. Ini satu hal yang sangat mudah sekali untuk diucapkan. Gampang untuk diomongin, itu mudah. Siapapun bisa bicara. Siapapun bisa mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulullah SAW melebihi segalanya. Wa ma as'abahu bil fi'li. Tapi alangkah susahnya menerapkan dan mewujudkan itu dalam keseharian. Berat. Ya. Fa indal imtihani yukramul mar'u aw yuhanu. Kalimat indahnya. Ketika ujian menimpa dia, disitulah seseorang akan dimuliakan atau dihina. Maksudnya apa? Ibnu Qayyim kembali mengatakan, ma aktsaru ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwa.
Berapa banyak seorang hamba mengedepankan kecintaan dia kepada hawa nafsu daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Mau contoh? Ini contoh ya. Itu lagi sibuk kerja. Azan dikumandangkan. Di sini ada perang. Cinta sama Allah dan Rasulnya atau cinta hawa nafsu. Yang banyak terjadi apa? Apa? Tar aja dulu deh, tanggung. Kan waktunya masih panjang. Tar dulu, tanggung. Berarti lebih mengedepankan apa? Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Gombal. Astaghfirullahaladzim. Nyata kan? Ini satu contoh. Dan contoh seperti ini, model begini ini banyak. Perempuan, kenapa Mbak nggak pakai jilbab? Panas. Tar aja deh. Maksudnya ntar kapan? Kalau sudah tua, wis raayu maneng, udah nggak cantik, baru pakai jilbab. Tapi kalau masih cantik, apalagi lagi mekar-mekarnya, mubadir ditutup. Yang mengedepankan apa? Hawa nafsu. Pak, Mbak, Pak, Mas, kenapa nggak sholat ke masjid? Aduh, kamu ini ya. Udahlah, yang penting kan orang sholat. Mau ke masjid, mau apa, yang penting sholat. Sama aja saya sholat di sini sama masjid. Berarti dia mengedepankan apa? Hawa nafsu. Dan masih banyak. Mas, Anda dagang usaha, nggak boleh pinjam pakai bank. Aduh, hari begini kalau nggak pinjam sama bank, susah majunya usaha kita. Saya nggak bisa maju-maju usaha saya kalau saya nggak pinjam ke bank. Gimana? Kalau ngomong, oh saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Tokomu dari siapa? Pinjam sama bank. Ma'ashala bid'a'wa. Ngaku-ngaku itu gampang. Tapi mewujudkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya itu berat. Lihatlah jemaah. Padahal kaidahnya apa? Al jaza'u min jinsil, balasan itu sesuai dengan amal. Kalau si fulan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, berarti apa? Allah mencintai dia. Kalau Allah mencintai dia berarti apa? Hidupnya bahagia tidak? Bahagia. Contoh, si fulan sholat di rumah jamaah, enggak jamaah di sholat subuh di rumah. Kenapa? Udah sholat sini aja, ngantuk. Sholat di rumah dia. Padahal Allah mengatakan apa dalam hadis, man shalla subha wa fi riwayatin fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh dan dalam riwayat yang lain dalam berjamaah, maka Allah akan jaga dia. Wala yatlubannakumullahu fi zimmatih. Jangan sampai Allah itu meminta haknya.
menuntut perlindungannya sama kamu. Artinya jangan diganggu orang-orang yang sudah dijaga sama Allah. Jemaah. Dalam hadis yang lain, ihfazillaha yahfadka, jaga Allah, nanti Allah jaga kamu. Malaikat akan jaga kalian. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari hawa nafsu kita, Allah akan jaga hidup kita, jemaah. Allah lindungi diri kita dari berbagai macam keburukan. Tapi kok masih dikenain musibah? Nah, kembali kepada yang kedua. Ujian, namanya aja ujian. Mau naik kelas apa enggak? Mau. Kalau mau naik kelas ada ujian. Biar naik kelas kitanya. Naik kelas artinya derajat kita diangkat, dosa kita diampuni. Harus ada ujiannya. Inilah jemaah. Apa tanda seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya? Apa tandanya? Tandanya apa? Ya tandanya menjalankan tuntunannya, syariahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasulullah SAW, ikutilah sunnahnya. Yuhibbukumullah, Allah pasti cinta sama kamu, hidupmu bahagia kamu. Mengaku cinta sama Allah dan Rasulnya, tapi ibadahnya banyak bid'ahnya. Zikirnya bid'ah, banyak amalan-amalan bid'ah yang dia kerjakan. Tapi satu sisi dia mengklaim bahwa dia cinta sama Rasulullah SAW. Bahkan dia mengakui memang sih ini amalan ini memang nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Di zaman Rasulullah SAW nggak ada. Tapi ini kan baik. Kok aneh? Di zaman Nabi nggak ada, di zaman Rasulullah SAW nggak ada. Kemudian di zaman sahabat tidak ada, kemudian dia mengatakan ini baik. Baik dari mana? Berarti baik menurut sudut pandang siapa? Dia. Berarti namanya apa? Hawa nafsu. Baik menurut kamu. Berarti hawa nafsu. Berarti dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya hidupnya apa? Dhalalah, berada dalam kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu menyesatkan. Kalau kamu ngarang sendiri terus gimana nggak sesat? Emang kamu yang nurunin bikin agama Islam? Ya kan? Inilah jemaah. Ada lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang lebih mengedepankan tokohnya, pemimpinnya, gurunya daripada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan di antara mereka ada yang sempat mengatakan demikian, jemaah. Udahlah, nggak usah nanya dalil-dalil. Nggak perlu kalian nanya dalil dari Quran, nggak usah perlu nanya dalil dari hadis. Udah, yang penting kalian dengarkan apa yang diucapkan oleh kiai. Karena pasti yang diucapkan oleh si fulan kiai ini pasti benar. Dan nggak usah pakai nanya-nanya dalil. Terus kita diajarin apa di dalam Islam? Kita punya Quran, punya hadis. Memang kita belajar dari siapa? Dari guru.
dari ustadz kita, dari kiai kita. Tapi guru, ustadz harus menyampaikan apa? Dari pandangan, bukan menyampaikan menurut hemat saya. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Sudahlah, nggak usah ditolak-tolak. Loh, kita memang belajar dari guru, tapi guru harus membawakan dalil, Quran, hadis, bawa contoh dari para sahabatnya. Ya inilah Islam. Inilah namanya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah Islam, jalan yang lurus. Kalian ikuti Islam, jalan yang lurus ini. Jangan ikuti yang lain. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kalian akan terpecah belah. Nah, berarti sekarang umat Islam terpecah belah. Karena apa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsunya. Diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan contoh para sahabatnya, tidak mau. Justru dianggap ini Islam yang nggak benar. Terus Islam yang benar yang mana? Ya sesuai dengan hawa nafsunya dia. Akhirnya terpecah belah. Ibarat makanan selera orang beda-beda. Saya ada cerita sedikit. Suatu hari saya ngisi kajian Ramadan di salah satu perkantoran yang cukup elit lah di Jakarta ya. Kajian zuhur Ramadan, kultum. Ada seorang yang berdasi begitu, memang perkantoran elit. Nanya, Pak Ustadz, maaf, teman saya berjenggot seperti Anda. Rasanya sudah begitu, sudah seperti Anda. Perusahaan melarang dia untuk berjenggot. Akhirnya dia tetap memilih berjenggot, akibatnya dia harus keluar dari perusahaan. Gajinya dia cukup besar karena jabatan dia tinggi. Setelah dia resign, keluar dari kantornya, akhirnya dia jauh penghasilannya dari di kantor. Pertanyaan saya, mana toleransi Islam? Ya, lihat pertanyaannya. Disuruh milih apa? Dunia. Meninggalkan hukum Allah dan Rasul untuk mendapatkan dunia. Hawa nafsu tidak? Gimana menurut Pak Ustadz? Pak, Bapak ngajak teman-teman Bapak ditraktir di restoran. Ada 10 teman Bapak traktir restoran. Semua 10 ini selera makannya lain-lain, Pak. Tentu pihak restoran tidak akan melarang, karena itu haknya mereka untuk suka atau tidak suka makanan. Benar kan? Oke. Pak, apakah Bapak kira Islam itu kayak restoran ini, Pak? Saya setuju kita harus toleran, tapi apakah tolerannya seperti restoran, Pak? Loh, kalau Islam ini tolerannya harus kayak restoran begini, Pak. Bubar Islam, Pak, kalau menurut pikiran Bapak. Ada yang mau Anda tanyakan? Enggak, Ustaz. Enggak. Ya, akhir. Islam harus menyesuaikan dengan selera orang banyak. Ini bukan restoran. Si fulan sesuai ini sesuai. Nah, Islam bukan restoran. Bukan. Islam satu. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku. Lalu Allah bilang apa? Wala tattabi'u as-subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan.
Banyak jalan. Jalan yang lain jangan diikuti. Yang kamu ikuti hanya ini aja. Satu. Kebenaran itu satu. Yang menang itu satu. Main bola itu bolanya satu. Lah kalau Anda menganggap enggak semua benar, kasih aja itu bola, itu 22 orang bola satu-satu. Anda akan dibilang enggak waras. Ya bola satu, ayo berebut untuk mendapatkan ini, siapa yang menang. Bolanya cuma ini. Ini bukan main badminton yang bolanya terus nggak cocok Anda bisa ganti. Bukan. Akhi, inilah tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan cinta sama kalian. Cerita satu lagi jemaah. Saya masih kuliah dulu, tinggal serumah dengan seorang teman. Dia bukan mahasiswa, bukan kuliah. Dia kerja supir. Kebetulan dia supir direktur utamanya, bos besar. Mobilnya mewah. Perempuan bosnya ini. Hari itu hari Jumat jemaah. Si bos ini bilang sama si supirnya ini, panggil nama lah, Jojo, itu kalau istilah kita ini. Saya rapat jam 1 di kantor ini jam sekian, hari Jumat. Saya rapat jam 1 di kantor itu. Jangan telat, ini rapat para direktur. Ini penting rapat. Kalau dia rapat jam 1, berarti harus ngapain? Ninggalin Jumatan. Ya, ini bukan Madiun. Kalau Madiun Jumatan bisa nutut keburu. Jakarta macet ya. Harus tinggalin Jumatan. Dia nggak jawab, A nggak jawab B. Dibawa mobil jemaah. Dilihat jam sudah mau adzan. Dia bilang, maaf Bu, mau adzan Jumatan. Si direktur bilang, jangan, kamu jangan Jumatan. Kalau kamu Jumatan, saya telat. Jangan Jumatan kamu. Dan jawab dia. Dia pengen nunjukkan kesopanannya. Sudah semakin dekat adzannya. Maaf Ibu, kurang sekian menit adzan. Jangan, saya bilang jangan. Tidak jawab. Dilihat di depan ada masjid. Minggir dia. Loh kenapa kamu minggir? Tidak jawab. Minggir cari parkir. Bu, itu kuncinya saya taruh. Ibu kalau mau jalan, jalan sendiri Bu ya. Saya mau Jumatan Bu. Maaf Ibu ya, maafkan saya. Turun Jumatan. Ibu nggak bisa nyetir, direktur. Pulang Jumatan, marah mukanya merah nih Ibu nih mau marah-marah. Kamu berani melawan saya ya? Dia gak jawab. Pulang, pikirnya dia diapain? Dipecat saya. Bener, pulang balik ke kantor, HRD langsung manggil. Apa yang kamu lakukan? Kalau saya sholat Anda salahkan, silahkan, saya sholat. Anda salahkan, tanggung sendiri dosanya. Enggak. Tapi jangan diulangi lagi ya. Saya nanti cari alasan sama Bu Direktur. Contoh, ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ada benturan dengan hawa nafsu kita, maka yang kita kedepankan apa? Kecintaan kita sama Allah dan Rasulnya. Tinggalkan itu. Yuhibbukumullah. Allah pasti cinta sama kita semuanya. Yang nomor berapa? 5. Nomor 5. Mengagungkan syiar Allah dan Rasulnya.
mengagungkan, memuliakan syiar Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Syiar Allah yaitu perintah-perintah Allah benar-benar dijaga. Apa bedanya sama yang pertama tadi? Tadi ketika berbenturan dengan hawa. Kalau ini memang benar-benar kita jaga perintah Allah itu. Maksudnya apa? Nah, dijelaskan sama Imam Ibnu Qayyim. Maksudnya adalah menjaga, mengagungkan perintah-perintah Allah. Itu seperti apa bentuknya? Jaga waktu-waktu di mana Allah memerintahkan itu. Jaga. Kita akan bahagia jemaah. Contoh apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang apa ciri yang pertama? Alladzina hum daimun, yaitu orang Islam di mana waktu melaksanakan sholat itu apa? Continue, tepat. Siapa dia? Aflah, bahagia dia. Bahagia dia. Kenapa dia bahagia? Sholatnya tepat. Waktunya pas. Ya Rasulullah, ma ahabbul a'mal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Apa jawaban beliau? Salat tepat waktu. Ini orang bahagia. Lafaz adzan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal, ayo salat, kamu sukses. Salat yang mana? Tepat waktu. Ditunda-tunda, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, celaka, binasa. Bahkan di dalam suatu penafsiran, yaitu dari sahabat Abdullah ibn Abbas, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di tafsir Tabari yang wafat tahun 310. Walaupun penafsiran ini tidak dikuatkan oleh para ulama, tapi ada yang menafsirkan itu bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Wail wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail itu adalah telaga di mana nanah penghuni nanah penghuni neraka itu akan mengalir dan diperas, dialirkan ke telaga ini. Jadi telaga ini isinya apa? Nanah. Sama yang di surat Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Mereka yang menyia-nyiakan salat, akan masuk ghayya. Ghayy itu apa? Di antara para ahli tafsir ada yang mengatakan ghayy itu adalah sumur di bawah neraka jahanam. Orang awam bilang neraka well. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, lalai anis salat. Salatnya lalai. Apa salat lalai? Dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir dalam kedua kitab tafsirnya. Lalai dalam sholat itu adalah mengakhirkan waktu
waktu sholat tanpa alasan. Bonyok jamaah, bulet kitanya akhir. Astagfirullahaladzim. Berarti orang yang seperti ini tidak menjaga dan tidak menghormati, mengagungkan perintah Allah. Bentuknya lagi kata Imam Ibnu Qayyim, bentuk yang kedua. Tadi bentuk yang pertama apa? Menjaga waktunya. Yang kedua bentuknya kata Ibnu Qayyim adalah menjaga dan memperhatikan tata caranya. Termasuk makna sahwu anis shalah, lalai dalam salat, alladzina hum an salatihim sahun. Maknanya sahun yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi itu diantara maknanya adalah apa? Dia salat sedangkan dia tidak tahu syarat rukun dan tata caranya, tidak ngerti jamaah. Lalai. Zakat. Banyak orang yang saya sendiri dapati, banyak orang menghitung zakat itu pakai perasaan. Pemilik toko, pemilik usaha, pemilik ini pakai perasaan. Apa itu? Kira-kira zakat saya tahun ini 10 juta udah ya. 10 juta aja. Tahun depan ya, tahun kemarin saya ngeluarin zakat 10, usaha saya kayaknya maju. Yaudah tak tambahin dikit deh 2 juta. Ada kayak begini? 10 keranjang ada kayak begini. Banyak orang kayak begini. Berarti dia tidak menghormati Allah. Ini nggak menghargai Allah kamu. Kamu maunya sendiri Anda. Seenaknya sendiri. Kira-kira Allah Maha tahu. Ya memang Allah Maha tahu kalau Anda seenaknya. Jilbab. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab cuman sampai kepalanya tok, lehernya kelihatan, dadanya kelihatan. Mbak, kamu nggak boleh. Ah, kamu ini pakai jilbab udah salah aja. Udahlah, Allah Maha tahu. Iya, Allah tahu kalau dadamu ngablak. Ya akhi, ukhti fillah. Jadi ini orang haji. Semangat haji, semangat nabung 10 tahun, 15 tahun. Tapi dia nggak perhatian dengan tata cara haji. Semaunya sendiri dia melakukannya. Ini namanya nggak menghargai Allah ini. Nggak menghormati perintah Allah Anda. Yang ketiga, bentuk menghormati perintah Allah. Usaha untuk memperbaiki. Oke, saya salah kemarin. Usaha untuk memperbaiki. Ustadz, dulu saya haji itu memang begitu. Jadi selama ini saya salah Ustadz ya? Iya. Apa solusinya Ustadz? Ya haji lagi. Oke, saya terdaftar lagi. Nah, daftar lagi semangat. Saya selama ini umrah Ustadz, salah Ustadz berarti. Setelah dia belajar, ternyata inilah tuntunan umrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana? Umrah lagi. Ustaz, saya kemarin nikah saya salah berarti. Terus nikah udah. Ya enggak lah jamaah. Soft talk bercanda ini. Terus gimana? Ya udah belajar, perbaiki keluarga Anda. Selama ini tidak berfungsi, tidak memiliki sifat seorang suami yang baik. Ya rubahlah, jadilah menjadi seorang suami yang berakhlak mulia. Selama ini tidak bersifat seorang istri yang salihah, ya udah rubahlah menjadi seorang istri yang
Salihah. Udah tua-tua, Ustaz, mau apa lagi? Lu enggak apa-apa. Kecuali Anda ngomong, Ustaz, kan saya sudah meninggal. Ya udah. Udah ceritanya selesai, gitu kan. Nah, jadi usaha untuk memperbaiki berarti kita memuliakan. Ini orang bahagia ini. Ini mulia ini kita ini. Yang berikutnya nomor berapa? 4. Bukan, masih mengagungkan perintah. 4. Bentuk mengagungkan perintah Allah artinya apa? Dia sedih, gelisah, galau kalau dia terlewat dari sebuah kemuliaan itu. Contoh, tadi ada majelis ta'lim. Ya Allah, anak nggak bisa datang. Sedih dia kelewat. Gelisah dia. Aduh, sedih dia. Kelewat dari sholat berjamaah. Sedih dia, ya Allah, anak tadi kelewatan sholat berjamaah, telat. Sedih dia. Gelisah dia. Ini orang bahagia ini jemaah. Tadi kamu gak ke masjid? Iya, tiduran. Loh, tertawa. Ketawa nanti. Loh, harusnya kita apa? Sedih karena kita terlewat dari kemuliaan. Kelewat dari kebahagiaan kita. Adzan ya? Hah? Belum ya? Ya, kita lanjutkan. Diumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada seorang pedagang, hari itu dia mau melaksanakan transaksi bisnis sama kliennya. Nilainya besar, kata Ibnu Qayyim. Dan transaksi bisnis dia itu satu kota sama dia. Dia nggak perlu pergi ke kota lain, di kota yang sama. Artinya dia nggak capek, nggak perlu capek, tinggal datang tepat waktu sesuai janji, maka dia akan teken kontrak kerjasama, nilainya besar, bisnisnya. Tapi ternyata dia santai-santai di rumah duduk ngeteh. Lo katanya mau ada transaksi dagang, tenang aja. Ya telat, berangkat dia, orangnya udah pergi. Ada orang begini mas? Ada yang begini? Nggak ada. Janji jam 10, jam 7 udah di situ mungkin dia. Wow, kejar sama dia nggak mau lewat. Apa? Al-fulus, halus. Ya fulus. Tapi giliran ibadah salat berjamaah, haji pak, belum siap, belum dapat panggilan. Ya, tar dipanggil malaikat maut manggil ente. Saya belum panggilan, kayak Raja Salman itu pamannya dia aja gitu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Begitulah para jemaah. Ya. Kunci bahagia. Yang keberapa kunci bahagianya? Yang keenam ya. Berarti sekarang kunci bahagia yang keberapa? Keenam, bukan 7. 6 ya. Yang keenam, jauhi semua yang dilarang sama Allah. Bagaimana bentuknya? Kita lanjutkan. Habis sholat atau habis adzan? Habis adzan. Ya udah adzan dulu. Habis adzan kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan para jemaah yang selonjor kembali ke duduk yang rapi, Pak. Yang tadi selonjor balik lagi. Ya. Yang duduk di luar masuk ke dalam. Kalau enggak, anak suruh duduk di sebelah anak ini. Yallah. Yallah asri'u ya ikhwan. Jangan di pojokan. Ayo, itu yang di luar. Masuk ke dalam. Mas, Mas nyempil marah. Oh, nyempil malah. Ya. Yang ke-6, hindari dan jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang di dalamnya, termasuk menjauhi semua yang dilarang adalah menjauhi semua sarana, sebab, fasilitas yang bisa menjadikan kita maksiat. Jauhi semuanya, maksiatnya, dan termasuk pula apa? Sarana-sarananya. Tak kasih contoh. Cobalah lihat Al-Quran. Bilang apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekati zina. Al-Quran tidak mengatakan jangan zina. Tetapi Al-Quran mengatakan apa? Jangan dekati zina. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man hama haulal hima yusiku an yaqa'a fi, siapa yang berada di area terlarang
ditakutkan dia masuk ke dalam area situ. Paham? Jangan deketin zina. Artinya jauhi segala sarana, fasilitas, apapun yang bisa menjadikan Anda terjebak dalam perbuatan zina. Anak muda, ya, jangan coba-coba bermain dengan perempuan yang bukan mahram Anda. Jangan. Nggak usah, nggak ngapa-ngapain kok. Terus ngapain? Cuman WA-an doang. Senyum, manggut-manggut, nyapa, janjian, ketemuan. Kan begitu kan? Udah. Sapaan di WA, ngobrol di WA, terus berikutnya apa? Ketemuan. Habis ketemuan, pintu zina terbuka lebar. Jangan coba-coba. Begitu pula yang perempuan yang masih muda, yang nikah juga begitu. Jangan coba-coba Anda deketi teman perempuan sekantor Anda. Walaupun teman sekantor Anda melihat mungkin lebih bening dari binimu. Jangan jemaah. Kenapa ente senyum? Walaupun dia lebih muda dari binimu, lebih cantik dari istri, jangan coba-coba. Kenapa? Yakinlah bahwa rumput di rumah saya jauh lebih hijau daripada punya sebelah. Sudah. Jangan coba-coba Anda. Ini namanya wala taqrabuz zina. Ngomong manis atau apa, belagu ngasih hadiah, enggak, saya kasihan sama dia. Aduh, cantiknya ya Allah. Dalam hatinya ngomong, ngapain kamu sama dia? Enggak, dia kan janda, miskin, kesian. Kalau Anda memang mau murni membantu, ya enggak WA-an, ganteng, aduh. Masa ente kasihan pakai WA-an segala? Kalau kasihan, kirimin sembako, kirimin, kasih duit, selesai. Berdalih kasihan tapi WA-an. Ya Allah. Lihat bahasa Al-Quran. La taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat. Dulu dia tidak kenal yang namanya rokok. Kok bisa sekarang ngerokok? Karena dia dekat-dekat dengan rokok. Dulu tak tahu narkoba itu bentuknya apa, nggak tahu dia. Sekarang jangankan bentuknya, bandarnya di mana tahu dia jakaranya. Kok bisa? Siapa? Dia masuk ke pintunya. Begitulah semua maksiat. Pasti ada syaitan bin iblis yang goda. Kalau sudah masuk ke situ, masuk ke dalam kebinasaan. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Semua maksiat itu kehancuran dan binasa. Dijauhi maksiat, jauhi semua sarana. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim sampai ngomong begini, kaman yakhrabu minal amakin, sebagaimana Anda kabur dari tempat-tempat yang di dalamnya di situ ada gambar-gambar yang bisa menjadikan Anda terkena fitnah. Jauhi. Kenapa? Di sini ada tempat-tempat yang bikin kita fitnah. Jauhi itu tempat-tempat itu. Sampai seperti itu jemaah, para ulama itu. Itu untuk menjaga apa? Kebersihan hati kita.
Subhanallah. Terus berikutnya, nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 ini yang paling hebat nih jamaah. Nomor 7 adalah jangan coba-coba berbuat syirik sama Allah. Jangan coba berbuat syirik. Ini justru yang ketujuh ini yang paling berat. Apanya? Kehancurannya. Kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah karena apa? Syirik. Dan semua kaum-kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah karena syirik. Tokoh-tokoh dihancurkan oleh Allah karena syirik. Abu Jahal dihinakan oleh Allah karena syiriknya dia. Abu Jahal merasa dirinya penguasa, pendekar, jagoan, paling hebat, paling. Enggak taunya matinya dibunuh sama anak kecil yang umurnya di bawah 15 tahun. Namanya Mu'ad dan Mu'awid. Mu'ad ibnu Afra. Anak kecil yang umurnya di bawah 15 tahun. Pada waktu perang Badar. Kok bisa anak kecil ikut? Masuk dia di tengah. Masuk di tengah pertempuran, papasan sama Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Abdurrahman nanya, "Lele, nyandi le, pedangmu gede, pedangnya gede. Nyandi gue le, nyandi, kamu mau kemana?" "Paman, saya dengar Abu Jahal ini menghina Rasulullah." "Iya, Paman, tunjukin aku Abu Jahal itu mana orangnya." Gak tahu. Itu loh yang mondar-mandir gede badannya, suaranya menggelegar. Itu orangnya gede. Mana? Itu. Hah, ini toh orangnya. Alah, enteng. Dihadepin, maju dia berdua membawa pedang jamaah. Dipanggil. Nengok Abu Jahal, ngelihat anak kecil. Ya, anak kemarin sore manggil saya. Lompatnya anak jamaah. Ya, anak kecil lompat. Maksudnya mau gorok lehernya. Anak kecil lompat sambil diayunkan pedangnya begini, kena kakinya. Langsung jatuh Abu Jahal kena kakinya. Yang satunya lari lompat, dia berdiri, ditusukkan pedangnya dia ke perutnya Abu Jahal. Dua-dua ini ringkas cerita ya, itu ada cerita panjang di situ. "Ya Rasulullah, aku yang bunuh Abu Jahal." Kata yang satunya, enggak, aku. Dan ribut nih anak kecil berdua. Rasulullah bilang, sini pedangnya. Dilihat berdarah dua-dua. Kalian berdua yang membunuh. Dihina sama Allah. Abu Lahab matinya tahu penyakit yang menjijikkan, bau. Tubuhnya jadi barbeque, merotol tuh dagingnya, dia bau. Dihina orang syirik, bencana ya. Kunci bahagia kita adalah jangan coba-coba berbuat syirik sama Allah. Jangan. Sampai Rasulullah SAW membuat perumpamaan begini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Rasulullah bilang gini, "Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Fa inna mathala man asyraka billah, perumpamaan orang yang berbuat syirik kepada Allah,
Kamatsali rajulin, ibarat seorang lelaki ishtara abdan, yang membeli seorang budak. Ini zaman itu masih ada. Membeli seorang budak min khalisi malihi, dari harta dia yang halal. Bidhahabin aw wariq, dia membelinya dengan emas atau perak. Faqala lahu, lalu sang majikan berkata kepadanya, hadhihi dari wa hadha amali, inilah pekerjaan saya dan ini rumahku. Fa'mal wa addi ilaiha, bekerjalah kamu di sini, tinggallah di sini dan tunaikan hak saya. Tunaikan, kamu yang kerja dan ini hak saya, kerjakan. Fakana ya'mal, lalu bekerjalah sang budak. Tapi wa yu'addi ila ghairi sayyidihi, tapi sayang, setelah dia bekerja, hasil pekerjaannya tidak diberikan ke majikan, tapi dikasih orang lain. Fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadzalik, siapa yang mau punya karyawan kayak begini? Mau? Hah? Paham nggak? Anda mau punya karyawan begini? Anda kasih gaji, Anda kasih fasilitas rumah, Anda kasih kendaraan. Mas, ini pekerjaan saya, hasilnya kamu kasih kepada saya. Ternyata dia bekerja di tempat Anda, di perusahaan Anda, fasilitas Anda yang fasilitas milik Anda yang dia pakai, tetapi pekerjaannya sebetulnya hasilnya punya orang lain. Hah? Mau? Kebun-kebun Anda punya kebun buah-buahan, kebun milik Anda. Nih karyawan Anda kasih rumah, Anda kasih gaji, Anda kasih bonus. Kamu kerja di sini, nanti kalau sudah panen buah-buahannya, kasih tahu saya, kasih ke saya. Saya mau jual, kamu saya kasih bonus. Ternyata dia bekerja di kebunnya, hasil panennya dijual sendiri ke orang lain, dimakan sama dia. Gimana jemaah? Karyawan apa ini? Hah? Inilah perumpamaan orang yang syirik sama Allah. Allah kasih Anda tubuh yang sehat, Allah kasih Anda nikmat, Allah kasih Anda berbagai macam kenikmatan. Allah jadikan Anda hidup di bumi milik Allah. Allah beri Anda pernapasan, tubuh yang sempurna. Allah kasih semuanya. Allah suruh Anda beribadah hanya kepada Allah. Ternyata Anda beribadah nggak sama Allah, itu sama orang lain. Ini kurang ajar namanya. Allah yang ngasih semuanya, tapi dia malah berbuat bukan untuk Allah. Dia berbuat untuk orang lain. Manusia apa ini? Allah yang ngasih semua, tapi Anda pergi ke kuburan, minta ke kuburan. Anda pergi ke tempat-tempat lain yang Anda nilai itu sebagai tempat keramat. Anda percaya dengan jimat-jimat yang bisa mendatangkan ini. Anda percaya dengan ramalan-ramalan itu. Padahal yang menciptakan semua Allah, yang ngasih nikmat Allah. Makanya Allah bilang apa? Inna syirka la zulmun azim. Ini kezaliman yang paling dahsyat ini. Wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Anda telah berbuat kebohongan kepada Allah. Adakah orang yang lebih zalim daripada seperti ini? Gak ada. Ini orang paling zalim ini. Dihancurkan kamu sama Allah nanti. Makanya Allah pula bilang apa? Innallaha la yaghfir an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat, tidak akan diampuni sama Allah. Kalau dia meninggal gak taubat sama Allah, masuk neraka kekal selama-lamanya.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang kafir itu siapa? Yahudi, Nasrani, dan semua orang yang syirik sama Allah. Ini orang kafir dan dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Ulaika hum, ini makhluk paling jahat, paling ganas ini manusia. Bukan manusia, makhluk paling jelek. Allah tidak mengatakan ini manusia yang paling jelek, tidak. Tapi Allah bilang ini makhluk yang paling jelek. Allah kasih nikmat Anda, terus Anda menyelewengkannya kepada selain Allah. Manusia apa ini? Terus dia menganggap ini ibadah mulia, cari keramat ke kuburan-kuburan, cari berkah ke tempat-tempat. Ini syirik kepada Allah. Binasa ini hidupnya. Jadi lawannya apa berarti? Ibadah sama simple nasihat Rasulullah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta sama ya, manusia nggak mampu. Kalau manusia mampu, Mas, rumah saya bocor. Betulin dong. Bisa nggak dia? Ya nggak apa-apa. Mas, saya butuh kerjaan, cariin kerjaan dong. Bisa nggak dia? Bisa. Mas, saya sakit, sembuhin dia. Bisa? Nggak bisa. Emang kamu siapa bisa nyembuhin saya? Tapi saya bantu ya untuk menyembuhkan. Bisa? Bisa dia dokter. Tapi saya akan sembuhkan Anda. Loh, siapa kamu? Ente aja jantungan, mau nyembuhin saya penyakit jantung. Berarti ada cerita lucu. Anda sudah terjadi penyempitan di jantung Anda sebelah sini. Anda harus operasi. Anda harus operasi ini, operasi ini. Enggak. Kalau tidak, umur jantung Anda tinggal sekian bulan. Dok, umur saya Allah yang nentuin, bukan ente. Obatin aja udah, katanya dia. Ya agak anu juga sih ini orangnya. Udah kasih saya obat sebulan. Oke, kalau gitu Anda tanda tangan bahwa rumah sakit berlepas diri dari pernyataan Anda, ya. Dok, kasih sebulan. Anda nggak sayang sama jiwa, Anda umur jantung Anda tinggal sekian bulan, Anda akan mati nanti. Dok, kita taruhan yuk, yang mati duluan siapa dok? Dokter apa saya? Ini cerita beneran nih, kita taruhan dulu sama. Waduh, mimpi apa dapat pasien gini kata dokter ya. Udah dapat sebulan lewat, datang nih pasien. Pak, mau kontrol? Iya, kontrol. Dokter siapa? Dokter si fulan. Nah Pak, dokter sudah meninggal. Saya menang. Ya jangan ditiru jamaah ya, ini kan cuma cerita. Satu sisi bahwa yang memberikan kesembuhan kita adalah siapa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita minta sama wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama, berlindung dari keburukan, mara bahaya, berlindunglah sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul a'udzu birabbil, aku berlindung kepada siapa? Yang menciptakan waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya berlindung sama Allah. Sudah. Pengen usahanya lancar, ini itu, belum dikaruniai anak, pengen minta anak, minta sama. Udah jangan ke kuburan itu, orang sudah mati dimintain. Jadi inilah jemaah tauhid. Ini kunci bahagia kita. Minta sama. Ud'u ni, kata Allah, minta sama aku. Apa janji Allah? Saya kasih kamu. Rasulullah SAW menjawab, apa? Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Minta sama Allah, yakinlah Allah akan mengabulkan permintaan Anda.
Insya Allah dikabulin sama Allah. Nggak boleh Anda ngomong insya Allah. Yakin Allah ngabulin permintaan Anda. Cuman saya nggak tahu kapan dan seperti apa, bagaimana saya nggak tahu. Cuman saya yakin Allah ngabulin. Makanya saya rajin doa, rajin doa, rajin doa. Nah, inilah jemaah tauhid. Terus nomor berapa? Berapa? 8. Kayaknya sampai sini aja ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Nanti kita lanjutin di kapan? Subuh. Itu datang lagi subuh, nanti kita lanjutin lagi. Oke. Ada lagi nanti bahasan di subuh apa jemaah? Resep biar tidak dicopet sama setan. Jadi ada tukang copet di sekitar kita kan banyak kan? Tukang copet, tukang apa? Begal. Tapi kali ini yang nyopet, yang begal siapa? Setan. Resep agar terhindar dari berbagai macam keburukan. Apa itu? Sengaja saya bikin pertanyaan. Biar subuh datang kalian. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, tafadhalu. Kesimpulannya gini, ada ungkapan Ibnu Qayyim saya garis bawahi di sini. Saya baca ya. Fala yadkhulul jannata nafsun musyrikah. Tidak akan masuk surga jiwa orang yang berbuat syirik. Wa innama yadkhuluha ahlut tauhid. Tetapi yang masuk surga hanyalah orang yang bertauhid saja. Fa inna tauhida huwa miftahu babiha. Karena tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kunci masuk la ilaha illallah, kunci membuka pintu surga. Faman lam yakun ma'ahu miftahun lam yuftah lahu babuha. Siapa saja yang tidak membawa kunci itu, maka pintu tidak akan dibuka buat dia. Jelas? Pintu surga nggak dibuka. Kenapa? Kamu nggak bawa kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati la ilaha illallah. Para ulama yang lain mengatakan segala sesuatu itu ada kuncinya. Kunci pintu surga itu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada ibadah yang benar kecuali Allah. Inilah kunci bahagia. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun di surat Al-An'am. Siapa yang beriman tidak pernah berbuat syirik, hidupnya akan tentram, damai, Allah kasih hidayah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, Mas. Assalamualaikum. Ya. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, paham. Ya, Al-Akhiri bertanya, katanya apa namanya, dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir.
Sekarang ada orang mukmin kaya raya, sedangkan ada orang kafir yang miskin. Apa tidak terjadi benturan itu? Ya. Yang sore tadi datang kamu? Datang. Paham tadi penjelasan saya di pengantar bahwa fenomena masyarakat menilai kebahagiaan dari apa? Dari harta kan? Nah, itu arahnya. Belum ngerti ya? Gini Mas, itu adalah ungkapan kiasan. Kenapa? Maksudnya apa? Orang beriman itu berjalan dengan hukum Allah, berjalan dengan hukum. Ada perintah, ada apa? Larangan. Artinya hawa nafsu orang beriman harus berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangan. Faham? Berarti orang beriman tidak bisa melepas hawa nafsunya sesuka dia. Ini diungkapkan seperti apa? Kamu kayak penjara. Hawa nafsu kamu tidak bisa kamu perturutkan begitu, nggak boleh. Nanti jadi sesat kamu. Wa man adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Ada orang yang lebih sesat daripada orang yang memperturutkan hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Nah, ada, ini yang paling sesat. Dilepas bebas hawa nafsunya. Orang beriman enggak, berbuat sesuatu nanya, ini perintah Allah atau enggak? Ini dilarang enggak? Ini haram enggak? Ini haram enggak? Apa halal? Ini haram enggak? Berjalan dia dengan prinsip ini. Seolah-olah dia berada dalam sebuah lingkaran aturan yang disebut itu kayak penjara. Tapi orang kafir hidupnya apa? Pelong Mas, tidak ada tembok-tembok pemisah yang menghalangi dirinya. Riba nggak ada istilah riba, yang penting fulus, telan-telan jamaah mau riba. Nggak ada makanan haram, babi dimakan sama dia. Nggak ada istilahnya haram, nggak ada dia. Buka aurat sesukanya, zina dia semaunya dia, bebas dia, seakan-akan dia menikmati sebuah surga. Paham? Itu maksudnya. Ada orang beriman yang kaya raya, ini karunia yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia. Salah? Enggak. Abu Bakar Siddiq kaya, Umar bin Khattab kaya, Abdurrahman bin Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, beberapa sahabat kaya. Mereka dijamin surga. Dan banyak pula sahabat-sahabat yang miskin, bahkan mau makan nggak bisa, bahkan 3 hari ada sahabat nggak makan. Abu Hurairah mengatakan, manusia mengira saya ini gila karena saya terjatuh di tengah jalan. Terkadang saya terjatuh dan saya tidak sadarkan diri. Orang mengira saya gila. Demi Allah saya tidak gila. Tapi saya belum makan sudah 3 hari, 4 hari. Tapi dijamin surga juga Mas. Ini fulan kaya, ini fulan enggak. Hada fadlullahi yu'tihi man yasha. Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzal Al-Ghifari. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Yang penting adalah keimanan dia, tauhidnya dia, amalnya dia. Dia orang kafir kalau miskin, ini semua apa yang Allah berikan. Loh, ada orang kafir kaya raya, apakah berarti Allah itu sayang sama dia? Tidak. Nikmat perkara duniawi, Mas. Perkara duniawi itu bisa nikmat, bisa azab. Jika dunia di tangan orang beriman yang ngerti hukum halal haram, maka harta di tangan dia itu jadi apa? Nikmat. Tapi kalau harta di tangan orang yang tidak beriman, orang kafir, maka harta ini menjadi apa? Azab.
Jadi bukan itu tolak ukurnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia telah manusia yang kufur kepada Allah. Kalau Allah uji dia, lihat uji, Allah uji dia dengan harta yang banyak. Lihat bahasanya, Allah uji dia dengan harta yang banyak. Dia bilang apa? Allah maha baik. Tapi kalau Allah uji dia, lihat, uji dia dengan harta yang sedikit, dia akan bilang apa? Rabbi ahana. Allah gak adil. Jadi kaya miskin itu ujian. Tapi bagi mereka orang kafir nggak paham. Tolak ukur mereka adalah harta yang banyak. Wah, Allah baik. Miskin nggak adil. Sudut pandang dari mana? Dari pandang kekufuran dia. Tapi kalau orang beriman, ucapannya apa? Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aw syariba fahamidallah. Allah akan ridha sama hambanya. Dia makan, dia minum, terus baca apa? Alhamdulillah. Jadi kembali ke resep yang keberapa tadi? Yang pertama, apa itu? Syukur enggak kamu? Kalau diuji kekurangan ini, kembali ke resep yang ke sabar enggak kamu? Nah, ya. Lihat yang berikutnya. Bagaimana hukum doa lintas agama, salam lintas agama? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan melakukan ibadah seperti ibadah yang kalian lakukan. Gak bakal saya melakukan cara kamu, model kamu, gak. Tapi lakum dinukum, silahkan kamu berbuat, terserah kamu. Saya juga punya syariat dan tuntunan sendiri. Itu jawabannya. Islam bukan gaduh-gaduh dan rujak. Ya, Islam jelas, nur, cahaya yang Allah berikan. Ustaz, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah amal dikatakan syirik? Kapan? Ketika Anda berbuatnya bukan karena Allah. Contoh sederhana, saya kasih contoh. Pagi-pagi ibu sudah dandan rapi. Anak nanya, "Ma, Bu, tumben pagi-pagi sudah rapi, mau kemana?" Sang ibu jawab, "Iya, ini loh diajak sama ibu-ibu tetangga semua. Nengok ibu itu lagi sakit pagi-pagi. Sebetulnya sih mama males ini. Males sih mau ikut. Cuman gimana ya? Nggak enak diajak sih. Ya udah deh ikut." Jalan ya. Tengah jalan, kata ibu yang lain, "Yuk beli buah-buahan atau roti." Nggak enak datang nengok orang sakit nggak bawa apa-apa. Pertanyaannya, ziarah orang sakit ibadah tidak? Pahalanya gede tidak? Kapan dia dapat itu? Ikhlas karena Allah. Kasus yang terjadi pada contoh yang tadi itu, apakah ziarah orang sakit itu ikhlas karena Allah yang dia lakukan? Tidak. Ziarahnya karena apa? Kagak enak sama ibu-ibu. Terus dia bawa oleh-olehnya pun ikhlas karena Allah apa tidak? Kagak enak. Lakunya ibu-ibu. Paham? Berarti ikhlas nggak dia? Tauhid nggak? Namanya apa? Syirik. Itu sederhana, Mas. Apalagi minta-minta ke kuburan. Datang ke kuburan.
ngapain mas ke kuburan? Gini Pak, saya ini nggak minta-minta ke kuburan. Memang saya orang bodoh apa minta-minta ke kuburan? Saya tahu kalau minta itu sama Allah. Terus ngapain kamu di kuburan? Kuburan ini berkah Pak. Muter telingaku di sini mas. Astagfirullahaladzim, muter kamu. Cari berkah tidak mencari kepada. Contoh sederhana lagi, mas, kerjaan kamu itu haram, keluar dari situ penghasilanmu haram. Iya sih, sebetulnya saya tahu ini nggak bener Pak. Cuman kalau saya keluar, nanti anak istri saya ini makan apa? Berarti bertauhid nggak dia sama Allah? Dia bersandar kepada selain Allah. Harusnya sandarnya sama, sudah usaha aja. Mending jual gorengan daripada kerja yang haram. Sederhana kan? Contoh lagi, yang sering paling enak contoh itu pulang haji. Selesai ibadah haji semua, namanya itu lupa semuanya jamaah. Lupa semua dengan namanya. Namanya diganti siapa? Pak Haji sama Bu Hajar. Namanya siapa? Lupa. Saya ingat dulu saya masih SD dulu punya sepeda BMX, saya masih kecil sekolah. Abah saya bilang, saya beliin soto di pasar situ. Beliin soto. Nanti dulu kamu kalau beli soto bilang Pak Haji soto 1. Ya, saya masih kecil nggak paham. Naik sepeda BMX. Pak, soto 1. Ya, tuh. Saya tunggu kok lama, gak diajari Kak. Ini pulang, kok saya jadi Pak sotonya Pak, tunggu rame. Ingat, oh tadi suruh ngomong Pak Haji. Saya bilang Pak Haji sotonya 1. Oh iya dek sebentar. Oh 5 menit jangan. Subhanallah. Ya. Akhirnya kartu nama diganti. Terus rekeningnya dia diganti namanya, harus ada nama Haji. Kenalan sama orang, kenalkan Haji Fulan. Mantep ngomongnya Pak. Apalagi fasih lagi kayak orang Mesir. Kenalkan siapa? Al-Hajj. Mantep. Gimana ini Pak? Tauhid nggak orang seperti ini? Ya enggak. Gila itu contoh lah. Waduh panjang tulisannya rapi ini perempuan. Ustadz, jika suami melakukan pelanggaran aturan syariat, curhat. Suami pergi berdua naik mobil dengan teman kerja perempuan. Ya salam. Jalan-jalan berdua, romantis. Makan dan berfoto berdua, selfie. Saya sudah menasehati dan mengingatkan, tapi suami melakukan lagi. Padahal sudah berjanji dengan saya tidak melakukan lagi, tapi dilanggar sehingga menyebabkan suami berbohong kepada saya. Suami tahu jika beliau melakukan itu akan menyakiti hati saya, tapi seolah beliau tidak peduli. Suami saya dulu ngaji juga Ustadz. Allah, lihat dulu ngaji. Allah sedih. Saya juga sedih kok Mbak hati saya. Kenapa? Kalau mendengar mantan preman seneng hati saya. Tapi kalau mantan pengajian, aduh ya Allah sedihnya hati. Rasanya saya benar-benar kecewa. Saya juga kecewa dia kenapa meninggalkan pengajian. Dan sulit ngomong, ini Ustadz nggak jelas tadi. Rasanya ya udahlah. Apa jawabannya jemaah? Saya melihat dia sudah janji sama saya. Salah. Seharusnya janjinya jangan sama istri. Janjinya sama
Kalau janji sama istrinya nggak dihargai. Tapi kalau janji sama Allah, dia akan takut kalau punya iman. Ya. Jangan janji sama manusia, tapi janjilah sama Allah. Berkaitan apa? Berkaitan dengan perintah dan larangan, janji sama Allah. Yang kedua, kalau Anda sudah tidak bisa lagi menasihati, panggil, minta tolong orang tuanya untuk menasihati dia. Tunjukin foto-foto yang versi dia romantis. Kan versi dia saya bilang. Ya, kasih tahu orang tuanya agar biar nasihat. Atau saudaranya untuk menasihati dia. Atau orang tua Anda untuk menasihati dia. Gak bisa. Yang ketiga, minta tolong seorang ustadz untuk menasihati dia. Ustadz, tolong nasihati suami saya biar begini dan begini. Yang berikutnya, keempat, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yang kelima, jangan punya kesimpulan yang berlebihan akan menyiksa diri Anda, Mbak. Itu yang terakhir berat bagi perempuan. Jangan membuat kesimpulan yang terlalu berlebih. Akan menjadikan Anda apa? Tersiksa jiwa kamu. Ini jangan-jangan mau kawin ini, begini, jangan-jangan jikalau seandainya apabila mbak menowo, aduh, mas, mbak, tapi tetap lakukan yang tadi. Semua serahkan sama Allah. Tetap nasihat, berdoa sama Allah, sabar. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan syubhat? Syubhat itu sebetulnya gini mas, di dalam syariat Islam itu cuman ada dua. Kalau nggak halal ya haram, kalau nggak perintah ya larangan. Nah kalau saya nggak tahu apakah itu disebut syubhat, tidak, karena kita ini ranahnya ranah orang awam. Karena ranahnya kita ini ranah orang yang baru belajar kayak saya, Anda. Kita ini baru belajar. Jadi kalau kita nggak paham tentang satu perkara, jangan sontak mengatakan syubhat ini. Jangan. Tapi katakanlah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Nanya. Saya nggak tahu, saya nanya. Saya cari jawaban. Saya buka-buka jawaban dari penjelasan para ulama tafsir, para ulama hadis, cari hadisnya, cari ayatnya, cari tafsirnya, cari penjelasan. Kalau fikih, bagaimana pendapat dan ijtihad para ulama fikih dalam hal ini, apa argumen mereka, kita gali dari kitab-kitab kalau kita paham. Kalau nggak paham, nanya ke ustadz. Jangan sontak mengatakan, enggak, ini menurut saya syubhat. Ya, itu jawabannya. Lalu yang dimaksud syubhat apa? Syubhat penjelasan dari Syekh Muhammad Utsaimin lebih bagus. Syubhat itu perkara yang hukumnya ini samar antara hukum A atau hukum B. Kenapa? Yang kedua, karena dalilnya juga samar. Apakah dalil ini bisa dijadikan argumen pada kasus yang itu atau tidak? Apakah dalil ini bisa jadi dalil pada kasus yang ini, yang akhirnya hukum ini samar untuk diterapkan pada kasus yang ini? Bingung ya? Bingung kan? Nah ini syubhat. Berarti syubhat ini di mata siapa? Di mata siapa? Ulama. Di mata para ulama. Kalau kita nggak paham, nanya. Jangan mencari-cari perkara-perkara yang menyulitkan diri kita sendiri. Ya.
Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kalau tidak paham kita bertanya kepada yang lebih paham, sehingga tidak membingungkan diri kita. Nah, orang yang nggak benar, walladzina fi qulubihim zaighun, orang yang hatinya ini rusak, nggak beres, syirik, banyak bid'ah, selalu dia berdalih dengan permasalahan ini kan masalah samar, nggak jelas. Nah, selalu ngorek-ngorek perkara-perkara yang bagi dia nggak jelas. Ini yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, dan mengikuti perkara-perkara yang menurut dia ini syubhat, nggak jelas. Kalau memang dia itu berhati bersih dan menjadi umat Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, dia akan nanya apa dalilnya, ayatnya, penafsiran para ulama salaf, mana hadisnya, penjelasan dari para ulama salaf. Oh, ini sami'na wa ata'na. Kemudian, maaf di luar tema, bolehkah zikir pagi petang dibaca setelah azan subuh dan setelah azan asar? Boleh, nggak apa-apa. Cuman waktu yang paling afdal kapan? Habis subuh, habis sholat subuh, sebelum matahari terbit. Kalau asar, setelah sholat asar, sebelum matahari terbenam. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di saat Anda berzikir di waktu sore dan di waktu pagi. Ini waktu pagi. Al-fajr kata para ulama pagi. Sore itu asar, waktu asar. Tapi kalau nggak sempat karena satu hal, nggak apa-apa. Ya, saya kira sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaallah di bagian yang ketiga. Ingat nomor berapa? 8 ya. Oke, kita lanjutkan 8, 9, nah seterusnya. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang berkenan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Fasubhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.